Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Kamalia dengan NPM D1A 024030 dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas B. Halo Bapak Nurmanza, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan halo teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Di dalam video ini, saya akan mengulas kembali materi kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ada pantun nih. Pagi cerah, burung berkicau, matahari bersinar di atas awan. Selamat datang di video saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Pertemuan 1, Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia dan merupakan salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi kedua bagi sebagian warga Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu ada dua. Di antaranya yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya yaitu sebagai lambang negara kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga daerah dan budaya, serta menjadi alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Yang kedua, merupakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya yaitu sebagai lambang negara, sebagai bahasa nasional resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung nasional, dan serta menjadi alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Perkembangan bahasa Indonesia terjadi dalam dua rentetan, yaitu sebelum bangsa Indonesia merdeka. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi dengan penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno pada Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, pada abad 901 Masehi dilakukan penyempurnaan ejaan berbagai nama dan bentuk dalam penggunaan ejaan bahasa Melayu. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Yang terakhir pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia disarankan ejaan Indonesia lebih diinternasionalkan lagi. Yang selanjutnya merupakan sesudah Indonesia merdeka. Terjadi 14 perkembangan. Di antaranya, yang pertama, UUD, Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 15, pasal 36. Yang kedua, Ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga, pada Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954. Yang keempat, tahun 1957. Yang kelima, Ejaan Melindo tahun 1959. Yang keenam, Lembaga Bahasa dan Kesastraan pada tahun 1968. Yang ketujuh, Lembaga Bahasa dan Kesastraan pada tahun 1968. Yang kedelapan, pada tahun 1975 menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa secara menyeluruh. Yang kesembilan, pada tanggal 1988 pada pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Yang ke-10 merupakan edisi ketiga pada tahun 2011 Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015. 12 pada tahun 2016 PUEYD diganti dengan PUEDI. 13 pada tahun 2021 berkaitan dengan aturan penggunaan huruf. Yang terakhir terjadi pada tahun 2022 tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan berkaitan dengan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca dari penulisan unsur serapan. Pertemuan 2, Sikap Berbahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian sikap bahasa. Menurut Kridalasakna pada tahun 2001, sikap bahasa merupakan posisi mental atau perasaan sendiri terhadap bahasa orang lain. Yang kedua, menurut Fishman pada tahun 1968, merupakan sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu.
Ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot pada tahun 1968. Yang pertama, merupakan kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh dari bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya. Yang ketiga, merupakan kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya secara cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan kegiatan penggunaan bahasa. Yang selanjutnya merupakan komponen sikap bahasa menurut Lambert tahun 1967. Yang pertama merupakan komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan. Yang kedua merupakan komponen afektif yang menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka. Yang ketiga merupakan komponen konotatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan. Yang selanjutnya merupakan jenis sikap bahasa. Menurut Anderson dalam Share 2010, yang pertama merupakan sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan lainnya. Yang kedua merupakan sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Yang terakhir merupakan sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama merupakan sikap positif, yaitu selalu berhati-hati menggunakan bahasa, tidak merasa senang melihat orang lain memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain jika ternyata membuat keliruan, dan berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Dan sikap negatif yang didapatkan diantaranya yaitu bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun keahlian bahasa Indonesianya itu kurang. Yang selanjutnya merupakan merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya. Pertemuan 3, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang pertama merupakan bentuk tulisan secara umum. Yang pertama merupakan proksa, yang terdiri dari prosa fiksi, adalah karya sastra yang terbentuk cerita rekaan atau khayalan dari pengarang. Contohnya itu seperti novel, cerpen, dongeng, dan lainnya. Yang kedua merupakan prosa non-fiksi, tulisan akademik atau karya tulis ilmiah yang berisi hal-hal yang berupa informasi aktual atau berdasar pengamatan dari pengarang. Prosa non-fiksi menghasilkan dua karya, yaitu hasil kajian pustaka, merupakan kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian. Contohnya itu seperti makalah, artikel, ilmiah populer, berita, buku teks, buku ajar, dan lainnya. Nah, selanjutnya hasil dari proses penelitian. Hasilnya ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan. Contohnya itu seperti laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, dan sebagainya. Yang selanjutnya merupakan puisi. Puisi lama adalah puisi jenis dari karya sastra puisi yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Dalam puisi lama, biasanya itu terikat pada baris, bait, rima, irama, dan belum terpengaruhi oleh budaya luar. Contohnya itu seperti mantra, pantun, karmina, seloka, dan lainnya. Yang kedua merupakan puisi baru, adalah jenis puisi yang tidak terlalu terikat pada ketentuan yang lebih bebas. Contohnya itu seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Yang selanjutnya merupakan drama, adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak, yang menggambarkan realita kehidupan, watak, tingkah laku manusia. Contohnya itu seperti tragedi, komedi, opera, melodrama, dan lainnya.
Yang selanjutnya merupakan tulisan akademik. Adalah tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah yang saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu terdiri dari dua, yaitu hasil kajian pustaka. Merupakan bacaan yang sudah pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasi maupun koleksi pribadi. Yang kedua adalah hasil dari proses penelitian. Contohnya itu seperti laporan hasil penelitian, tesis, disertasi, skripsi, artikel, jurnal, dan yang lainnya. Sistematika dari tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Dan hasil dari proses penelitian terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, dan terakhir merupakan daftar pustaka. Pertemuan 4. Menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yaitu yang pertama ada Ilpusnas, adalah aplikasi perpustakaan digital yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Nasional yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses semua bahan bacaan dengan menggunakan telepon genggam. Ilpusnas ini juga dapat menyediakan berbagai macam jenis buku yang bersifat ilegal dan resmi. Yang kedua ada PDF Drive. PDF Drive adalah aplikasi yang menarik yang dapat membantu mencari, membaca, mengunduh tulisan buku dalam format PDF langsung dari ponsel Android Anda. Dan yang selanjutnya ada Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola referensi dan dokumen akademik serta membuat citasi dan sumber pustaka. Mendeley dapat digunakan juga untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan berbagai referensi dan sumber akademik secara online. Yang selanjutnya itu dapat mencari referensi ilmiah seperti jurnal, proceeding, buku, artikel di berbagai website. Yang selanjutnya dapat membuat citasi secara otomatis di lembar kerja Microsoft Word. Yang selanjutnya berkolaborasi dengan peneliti lain secara online. Dan yang terakhir menemukan publikasi penelitian terakhir. Ada dua jenis Mendeley, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Kedua program ini sama-sama berfungsi sebagai Citation and Reference Manager yang digunakan untuk mengelola referensi. Pertemuan 5, presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Menurut Sathono 2012, Hovland, Janis, Kelly 1995. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu komunikator, media yang digunakan, dan audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk melakukan langkah terbaik. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dengan baik sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang disampaikan. Komponen presentasi ilmiah menurut Kogon dan kawan-kawan pada tahun 2015 diantaranya komunikator, yaitu orang yang memberikan pesan atau orang yang menyampaikan pemaparan presentasi ilmiah. Yang kedua ada media, yaitu alat perantara penyampaian presentasi ilmiah seperti poster, PowerPoint, dan lain-lain. Yang ketiga adanya audiens, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikan. Alur presentasi menurut Kogun dan kawan-kawan pada tahun 2015 diantaranya adanya pembuka. Pembuka itu harus yang menarik, yang menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak jelaskah dengan baik gambaran topik tujuan presentasi. Yang kedua adanya isi, sampaikan ide atau konten hasil penelitian mulai dari pendahuluan,
latar belakang, pemahaman, metode, analisis, atau penyelesaian. Yang terakhir adanya penutup. Tahap terakhir adalah penutup yang baik bersifat simpulan dari pernyataan penutup presentasi ilmiah. Pertemuan 6-7, mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan pada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan menurut Kemendikbud tahun 2023. Yang pertama adanya judul, update, ada pembaruan maksimal 15 kata, tidak boleh akronim. Yang selanjutnya daftar isi, berikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga adanya bab 1, pendahuluan, ungkapkan potensi dan peluang pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Bab 3, metode pelaksanaan. Uraikan teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus menjadi tahapan pekerjaan untuk pencapaian tujuan program. Yang selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Rincikan anggaran, biaya yang dibutuhkan, dan jadwal kegiatannya. Yang terakhir adanya daftar pustaka. Gunakan format American Psychological Association atau APA. Pertemuan 10-11, hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah menurut Sugiono 2020. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah, pengumpulan, pengolahan, analisis, pengumpulan data berdasarkan pendekatan metode teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan menurut Arifin 2018. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan cara ilmiah menurut Creswell 2006. Cara ilmiah diantaranya yaitu rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Penelitian yang baik yaitu bersifat bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, tema up to date, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dapat berbentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Yang selanjutnya orisinil, dan yang terakhir bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Siklus proses penelitian. Yang pertama, identifikasi permasalahan penelitian. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan. Berikutnya, penetapan maksud penelitian. Adanya pengumpulan data, analisis, interpretasi data, pelaporan evaluasi penelitian. Yang selanjutnya ada perkembangan metode penelitian. Terdiri dari 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Campuran itu merupakan metode penggabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif sendiri ada 3, yaitu eksperimen, korelasi, dan survei. Jenis penelitian kualitatif yaitu adanya grounded teori, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, historis. Jenis penelitian campuran yaitu diantaranya penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, paralel, konvergen, sekuensial, eksplanatoris, sekuensial, eksploratory. Selanjutnya adanya uji keabsahan data, penelitian kualitatif yang terdiri dari kredibilitas, transferibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Model penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu format APA atau American Psychological Association, yang kedua Harvard, yang ketiga IAAA, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Selanjutnya ada MLA,
The Modern Language Association, dan seterusnya Vancouver, dan terakhir Chicago. Pertemuan 12-15, laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Laporkan dan mempresentasikan hasil penelitian adalah tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan temuan analisis kepada audiens. Berikut adalah penjelasan mengenai dua aspek tersebut. Yang pertama, melaporkan hasil penelitian yang dilakukan melalui dokumen tertulis seperti dokumen laporan penelitian, jurnal, atau skripsi. Struktur laporan umumnya meliputi yang pertama adanya pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya adanya rumusan masalah dan batasan penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berikutnya metode penelitian, penjelasan tentang pendekatan, desain, sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya ada hasil penelitian, paparkan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau deskripsi. Berikan analisis berdasarkan data tersebut. Selanjutnya adanya pembahasan, jelaskan makna hasil penelitian, bandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan kaitkan dengan teori yang digunakan. Yang berikutnya kesimpulan dan saran, ringkasan temuan utama dan implikasi penelitian, berikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Daftar pustaka, adanya referensi yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya ada lampiran, opsional, tambahan data mentah, kuesioner, dokumen pendukung lainnya. 2. Mempresentasikan hasil penelitian. Mempresentasikan hasil penelitian bertujuan untuk menyampaikan temuan kepada audiens secara lisan. Beberapa langkahnya yaitu persiapan presentasi. Gunakan slide yang ringkas, jelas, dan menarik secara visual. Struktur presentasi meliputi pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Teknik penyampaiannya jelaskan dengan tanpa membaca slide, gunakan bahasa yang sederhana, dan pastikan waktu presentasi sesuai dengan durasi yang diberikan. Penggunaan visualisasi data, gunakan grafik, diagram, dan hindari penggunaan data terlalu banyak dalam satu slide. Berikutnya ada diskusi dan tanya jawab. Berikan diri untuk menjawab pertanyaan dan menerima kritik. Siap menjawab dengan tenang, singkat, tepat sasaran. Laporkan dan mempresentasikan hasil penelitian yang baik. Bantu dapat memastikan hasil penelitian yang dapat diterima, diaplikasikan, atau dikembangkan lebih lanjut oleh audiens. Nah, demikianlah pembahasan dari saya materi 1-15 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih pada semuanya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.